Ya, puji kepada Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan kita boleh dikumpulkan sekali lagi bersama. Kita akan mulai membahas bersama-sama merenungkan dari surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Tesalonika. Mari kita buka Alkitab kita dari 2 Tesalonika. 2 Tesalonika pasal yang pertama sampai dengan yang kelima. Surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika yang kedua. Dari Paulus, Silvanus, dan Timotius. Kepada jemaat orang-orang Tesalonika di dalam Allah Bapa kita dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu semakin bertambah dan kasihmu seseorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah, kami sendiri bermegah tentang kamu, karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah, yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Rumput akan menjadi kering dan bunga akan menjadi layu, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, bicaralah kepada kami, bukalah hati dan pikiran kami supaya boleh menerima firman-Mu, dan kiranya Roh Kudus yang juga boleh memberikan kami pengertian dan juga berikan kami konsentrasi, jauhkanlah segala kuasa-kuasa jahat supaya kami boleh menerima firman-Mu. Hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang tunggal dan yang hidup, kami berdoa mencari syukur dan mohon. Amin. Ya, dalam 3 pasal dan 47 ayat, Paulus menulis surat 2 Tesalonika ini kemungkinan besar itu beberapa bulan setelah surat 1 Tesalonika. Jadi, dengan total 47 ayat, Paulus ini menulis surat 2 Tesalonika kemungkinan besar itu beberapa bulan setelah surat 1 Tesalonika. Jadi sekitar 51-52 Masehi. Yaitu ketika Paulus masih bersama dengan Silas, atau nama latinnya Silvanus, dan Timotius di Korintus. Namun ada beberapa teolog yang mengatakan bahwa surat ini ditulis di Efesus. Di surat 1 Tesalonika, Paulus menulis bahwa hari Tuhan bisa datang setiap saat, seperti pencuri pada waktu malam. Dan di surat 2 Tesalonika, Paulus itu memberitahukan bahwa hari Tuhan belum tiba. Jadi tulisan Paulus berkenaan dengan hari Tuhan yang di 1 Tesalonika sama sekali tidak berkontradiksi dengan tulisan yang di 2 Tesalonika, melainkan saling melengkapi. Jadi jika kita telah membaca 1 Tesalonika, kita menemukan 4 topik utama, yaitu integritas Paulus yang dibela, yang kedua penganiayaan yang dialami jemaat, dan yang ketiga sikap moral yang baik, dan keempat kedatangan Kristus kembali. Jadi itu berhubungan dengan eskatologi. Dari 4 topik yang ada di surat pertama itu, ada 3 topik yang kembali ditekankan di surat 2 Tesalonika, yaitu penganiayaan yang dialami jemaat Tesalonika. Yang kedua, sikap moral yang baik, khususnya dalam hal bekerja. Dan yang ketiga, kedatangan Kristus kembali. Jadi jemaat gereja Tesalonika telah membuat Paulus itu bersukacita. Baik 1 Tesalonika maupun 2 Tesalonika itu mengandung banyak ucapan syukur dibandingkan surat-suratnya kepada jemaat di Filipi, Kolose, atau yang lainnya. Jadi jemaat di Tesalonika ini adalah jemaat yang sehat. Itu Paulus tidak memberikan teguran yang keras atau menyatakan kekecewaannya. Tetapi justru Paulus memberi pujian kepada jemaat di Tesalonika. Jadi di jemaat di Tesalonika ini menunjukkan karakter Kristus, gereja Kristus yang sejati. Jadi tadi kita baca di ayat pertama dan kedua, ini pembukaan surat yang mencatat pengirim, penerima, dan salam. Jadi ini sangat mirip dengan
di 1 Tesalonika yang pasal 1 ayat 1 juga. Kemudian dari ayat 3 dan ayat 4 di sini mencatat pengucapan syukur. Paulus mengucapkan syukur untuk pertumbuhan dalam iman daripada jemaat di Tesalonika, dan juga pertumbuhan dalam kasih daripada jemaat di Tesalonika. Begitu juga di ayat yang selanjutnya kita mendapatkan itu ada ketabahan jemaat di Tesalonika dalam penganiayaan dan penderitaan. Jadi kita masih ingat di Kisah Para Rasul pasal 17, di situ dicatat Paulus ada di Tesalonika, yaitu bagian dari perjalanan misi Paulus yang kedua. Jadi perjalanan misi Paulus yang kedua itu dari tahun 49 sampai 52 Masehi, dapat kita baca di Kisah Para Rasul 30 pasal 15 ayat 36 sampai pasal 18 ayat 22. Jadi di dalam perjalanan kedua itu ada perselisihan antara Barnabas dengan Paulus, dan akhirnya Barnabas membawa Yohanes Markus ke Siprus, tetapi Paulus bersama-sama dengan Silas berangkat ke Asia Kecil. Dalam pimpinan Roh Kudus itu Paulus dan rekan-rekannya tiba di Troas, dan dari sana mereka menyeberang ke Makedonia. Kemudian mereka mengunjungi Filipi, Tesalonika, Berea, dan mendirikan jemaat di beberapa tempat. Jadi disitulah Paulus mengunjungi Tesalonika. Dan pada waktu dia mengunjungi Tesalonika pertama kali itu orang-orang masih memusuhi Injil Yesus. Jadi siapakah Paulus? Siapa Paulus yang tulis surat ini kan? Dari Paulus. Paulus itu adalah seseorang yang disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, orang Farisi, penganiaya jemaat, dan dalam mentaati hukum Taurat itu dia tidak bercacat. Namun Tuhan itu berkenan mengubah dan mempertobatkan Paulus. Kita baca di Kisah Para Rasul 9, itu Yesus berkata kepada Paulus, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Kira-kira separuh lebih daripada Kisah Para Rasul, yaitu pasal 13 sampai 28, itu bintang utamanya, maksudnya adalah bukan pekerja utama lah. Kalau bintang utama tetap harus Yesus Kristus, tetapi pekerja utamanya itu Paulus di separuh lebih yang separuh yang kedua. Separuh yang pertama itu secara kasar kita bisa bilang Petrus, walaupun ada yang lain juga. Nah, Paulus itu menerima ajaran dan arahan dari Tuhan itu selama 3 tahun. Jadi banyak sekali orang mempertanyakan kenapa Paulus boleh disebut rasul, karena murid-murid Yesus yang lain 12 minus 1, maksudnya 1 itu Yudas Iskariot, 12 minus 1 itu sudah 3 tahun lebih bersama-sama dengan Yesus, tetapi kenapa Paulus boleh dianggap rasul? Tentu saja Tuhan Yesus sendiri yang memanggil. Kita baca juga di Kisah Para Rasul, dan yang paling penting itu ada informasi yang penting di Galatia 3 ayat 18. Ya, kita baca coba Galatia 3 ayat 18. Ini bicara soal dibenarkan oleh karena iman, dan kemudian bicara soal hukum Taurat. Jadi manusia itu, kita diselamatkan itu kita bukan karena melakukan hukum Taurat, melainkan oleh karena iman. Dan di ayat 18 itu di sini 1 ayat 18. Galatia 1 ayat 18. Surat Galatia secara keseluruhan ini bicara kita itu diselamatkan dan dibenarkan oleh karena iman, dan kita dibenarkan dan diselamatkan itu bukan karena menjalankan hukum Taurat, dan bukan karena menjalankan ritual sunat menyunat atau ritual-ritual lainnya, itu bukan, melainkan kita dibenarkan oleh karena iman. Nah, kemudian Paulus ini juga mengatakan bahwa ketika kita mendengar Injil yang palsu, maksudnya Injil yang lain daripada Injil Yesus Kristus, itu maka kita harus menolak, karena itu semua dikutuk. Nah, sedangkan bagaimana dengan Paulus sendiri? Karena Paulus sendiri bukan termasuk
12 murid Yesus yang pada mulanya. Namun demikian, setelah Paulus dipertobatkan di Kisah Para Rasul itu, apa yang dia terima itu adalah ajaran dan arahan dari Tuhan Yesus langsung. Yaitu kita baca di pasal 1 ayat 17, kita mulai dari 17. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem, maksudnya belum ketemu murid-murid yang lain, mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian, jadi 3 tahun setelah dia kuliah 3 tahun bersama dengan Tuhan Yesus, yaitu Tuhan Yesus yang juga telah 3 tahun lebih mengajarkan 12 muridnya itu. Maka demikian kita tahu siapa Paulus. Jadi Paulus bukan sembarangan. Dia adalah rasul yang Tuhan Yesus sendiri panggil dan utus terutama untuk kaum orang-orang non-Yahudi. Bahkan setelah Paulus bertobat itu yang sebelumnya merupakan keuntungan bagi dia, itu sekarang dia anggap rugi. Filipi 3 ayat 8 sampai 11. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Dan yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Paulus inilah yang menulis Filipi 3, yang juga menulis 2 Tesalonika. Dia dulu pernah menjadi buta dan dia menjadi lihat lagi dan kemudian dibaptis. Nah, Silvanus itu bentuk Latin dari Silas dan Timotius juga disebut. Ini berarti Paulus itu telah mendapat informasi dari Timotius karena Timotius baru kembali dari Tesalonika seperti yang kita baca di 1 Tesalonika 3 ayat 6, yaitu informasi tentang keadaan dan situasi jemaat di Tesalonika. Walaupun Paulus adalah penulis surat ini, tetapi Silvanus dan Timotius itu juga punya peranan kunci dalam jemaat Tesalonika. Silvanus berperan di dalam mendirikan gereja, Timotius berperan di dalam menguatkan gereja. Jadi mereka pada saat Paulus menulis surat ini, mereka masih bersama-sama dengan Paulus. Nah, kemudian di ayat yang sama, di sini disebut di dalam Allah Bapa kita dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi di sini ditekankan peranan ilahi dan bukan peranan manusia. Di dalam hal asal hidup, maksudnya sumber hidup, kelanjutan hidup, dan keselamatan pembaca. Jadi Paulus, Silvanus, dan Timotius itu tahu gereja Tesalonika itu bukan hasil karya dari kerja keras manusia, melainkan itu adalah dari Allah sendiri. Walaupun penerima surat Paulus itu berlokasi di Tesalonika, namun identitas mereka datangnya dari Allah. Filipi 3 ayat 20 mencatat kewargaan kita adalah di dalam surga. 2 Tesalonika 1 ayat 5, suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Nah, kemudian di ayat 2, di situ ditulis kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita. Jadi Tuhan Allah adalah sumber kasih karunia dan damai sejahtera. Kasih karunia itu kan adalah anugerah yang sejati memimpin kepada damai sejati di dalam Tuhan. Jadi maksudnya kalau kita memperoleh anugerah, itu akibatnya adalah kita juga ada damai sejati di dalam Tuhan. Nah, tapi bagi kita adalah kita itu harus sadar bahwa kita
menerima anugerah. Jadi jangan tunggu sampai tidak ada baru kita menyadari sesuatu itu berharga. Kayak misalnya ya dulu, bukan dulu sih, beberapa kali misalnya ada mogok S-Bahn, U-Bahn atau Deutsche Bahn, terus mogok, orang jadi nggak bisa transportasi, itu baru tahu bahwa sebenarnya transportasi itu penting sekali dan itu adalah anugerah ketika kita bisa naik S-Bahn, U-Bahn, bus atau tram. Ketika supir mogok maka kita nggak bisa kemana-mana. Dan damai sejahtera, nah inilah yang kebutuhan manusia yang paling besar atau yang paling mendasar, yaitu damai dengan Allah. Damai dengan Allah. Bagaimana mau tahu ini penting? Yesus itu tidak memberikan harta bendanya ketika Yesus meninggalkan dunia, tetap tidak juga memberikan apa namanya itu rumah, mobil atau posisi, melainkan dia, maksudnya posisi yang dalam perusahaan ya. Tentu saja posisi rasul adalah yang penting, tapi yang aku mau tekankan di sini bahwa Yesus itu memberikan atau mewariskan damai kepada murid-muridnya. Itu dicatat di Yohanes 14 ayat 27. Bahkan Efesus 2 itu mencatat Yesus sendiri adalah damai kita. Jadi tanpa Tuhan itu kita tidak ada damai sejati. Contohnya ada beberapa orang di tempat aku kerja, itu tiap kali mereka baca berita soal rumor perang atau potensi perang, itu mereka sudah gelisah, gundah gulana. Apalagi ini baru-baru yang di mana itu Ukraina ya, yang katanya ya ini kita nggak usah bicara berita, tapi kalian tahu maksudnya. Jadi damai itu adalah yang paling penting, apalagi damai dengan Allah. Nah, kalau aku boleh sarankan, coba kita puasa nggak baca berita 2 minggu aja. 2 minggu baca Alkitab tiap hari, nggak usah baca berita, nggak usah baca itu Rusia, Ukraina, itu apa Olaf itu atau Indonesia Jokowi. Nggak usah baca berita 2 minggu. Tiap hari baca Alkitab. Setelah 2 minggu, aku bisa jamin kalian damai sejahtera di dalam Tuhan itu beda banget daripada tiap hari baca berita. Ya, tapi sekali lagi di sini kita kembali ke tulisan daripada Paulus. Kerasulan Paulus itu tidak menjadi masalah bagi jemaat di Tesalonika karena dia tidak perlu menyebut diri rasul di sini. Melainkan hanya satu kali, yaitu di surat 1 Tesalonika pasal 2. Kita masuk ke ayat yang ketiga. Ini pengucapan syukur ini dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang ayat ketiga sampai keempat ini mencatat pengucapan syukur dan pujian karena pertumbuhan iman jemaat Tesalonika walaupun mereka berada di bawah penganiayaan. Ayat 5 sampai 10 itu mencatat penghiburan bagi jemaat Tesalonika dengan pesan penghakiman yang adil dari Allah. Penghakiman itu mencakup penghukuman orang-orang yang menganiaya orang-orang percaya di Tesalonika. Orang-orang Kristen di Tesalonika itu mengalami dan menghadapi penganiayaan oleh karena iman mereka dalam Allah dan dalam Yesus yang adalah anak Allah. Jadi adalah suatu penghiburan bagi mereka untuk mendengar datangnya satu penghakiman terakhir yang akan membuktikan kebenaran iman mereka. Memberi hukuman bagi orang-orang yang menindas mereka dan dengan demikian menyatakan bahwa Allah itu betul adil, yaitu Allah yang mereka percayai. Kemudian ayat 11 sampai 12 itu bersifat nasihat atau peringatan bagi jemaat Tesalonika untuk hidup sesuai dengan standar yang Paulus dan rekan-rekan doakan bagi mereka. Jadi Allah yang membuat jemaat Tesalonika hidup sesuai dan menjadi layak untuk pilihan mereka. Ayat 3 dan ayat 4 ini yang fokus kepada aktivitas manusia, maksudnya jemaat Tesalonika. Dan 5 sampai 10 itu fokus pada aktivitas Allah. Dan 11 sampai 12 itu doa. Kita akan bahas 4 ciri ucapan syukur yang sejati. Apa 4 ciri ucapan syukur atau terima kasih yang sejati yang dicatat di ayat 3 ini? Jadi ada 4 hal. Yang pertama adalah pasti terjadi. Pasti terjadi. Yang kedua adalah personal.
Yang ketiga adalah objek yang benar. Yang keempat adalah alasan yang tepat. Jadi ketika kita mengucap syukur dengan sejati yang betul-betul berterima kasih, yang pertama itu adalah pasti terjadi dalam arti ucapan syukur itu mengalir secara alami dalam diri orang percaya yang sejati ketika kita sudah menerima berkat Allah dan menerima anugerah Allah, termasuk anugerah keselamatan. Jadi wajar dong kalau kita menerima sesuatu ya lazim saja kita mengucap syukur. Dan di sini ditulis wajib dan selalu. Kata wajib dan selalu itu dua-dua katanya yang kuat sekali. Karena wajib kan berarti tidak ada pilihan, selalu berarti harus setiap saat. Poin yang kedua, personal. Jadi ucapan syukur itu bersifat pribadi, personal atau perseorangan. Jadi ditujukan kepada seorang pribadi. Aku nggak bisa bilang, oh aku mengucap syukur kepada bumi, atau aku mengucap syukur kepada alam, atau thank goodness. Itu nggak jelas gitu. Terima kasih kepada siapa? Misalnya ini meja. Meja ini adalah benda mati. Kita tidak bisa bersyukur kepada meja. Karena meja ini bukan seorang pribadi. Kita bersalah itu bersalah terhadap seseorang, yaitu seorang pribadi. Kita tidak bersalah terhadap sebuah meja kan. Contohnya aku melukai, misalnya aku melukai Stefani. Aku bersalah terhadap Stefani. Atau aku pukul Freddy. Aku bersalah terhadap Freddy. Tapi aku tidak bisa bersalah terhadap meja gitu. Begitu juga dengan hukum. Hukum itu ada karena ada yang memberi hukum. Jadi hukum itu personal law. Maksudnya hukum itu ada karena ada yang memberi hukum. Maksudnya gini, lampu merah mudah kan lampu merah. Misalnya lampu merah itu hanya ada karena ada lampu merah, terus kita langgar, itu sebenarnya kita nggak melanggar siapa-siapa. Kita melanggar lampu merah itu karena kita melanggar orang yang, atau dalam hal ini pemerintah yang memasang lampu merah itu. Karena pemerintah itu mau supaya mobil nggak kecelakaan, karena kalau ada persimpangan nggak ada lampu merah ya kecelakaan kan. Begitu juga dengan mengucap syukur. Oke, kalau misalnya belum nangkep, maksudnya gini. Ini menurut Van Poitras itu dia tulis buku tentang worldview. Dia bilang dosa itu adalah pemberontakan melawan Allah. Yang semua setuju kan? Nah, tapi yang mau ditekankan di sini adalah satu bagian penting dalam worldview atau pandangan dunia itu adalah menyangkut siapa Tuhan itu, siapakah Allah itu. Menurut Alkitab, Allah itu adalah pencipta dan pemelihara dunia, dan Tuhan adalah pribadi. Jadi karakter pribadi Tuhan itu membuat perbedaan. Maksudnya ketika semua daripada kita pasti punya worldview, kita pasti punya pandangan dunia. Kalau kita orang Kristen ya pandangan kita adalah pandangan dunia Alkitab atau biblical worldview, pandangan dunia Kristen. Nah, tapi kalau misalnya ada orang yang bilang Tuhan itu tidak ada, menurut dia Tuhan itu tidak ada dan seluruh dunia ini itu tidak ada Allah yang personal yang menciptakan, maka itu semua akan menjadi impersonal. Maksudnya impersonal itu apa? Mengucap syukur ya. Kalau kita mau mengucap syukur itu pasti personal, pasti ditujukan kepada seorang pribadi. Nah, kembali lagi ke contoh meja. Misalnya aku mau mempelajari meja, aku bisa ukur tingginya, lebarnya, terus pelajari bahannya, kayu apa, atau bisa foto meja ini dari berbagai perspektif, foto meja ini. Nah, kemudian bisa juga taruh beban gitu kan, taruh misalnya monitor atau TV atau buku atau panci. Ini lihat meja ini tahan berapa berat gitu kan. Itu karena dia impersonal, dia tidak ada pribadi, ini benda mati. Nah, tapi ini berbeda sekali ketika kita bicara, kita mau mengenal seorang pribadi. Misalnya aku mau mengenal Margaret. Aku tidak bisa bilang, aku ukur tingginya Margaret, terus aku foto Margaret dari 3 sisi, kemudian aku misalnya lihat biodatanya atau Lebenslauf, itu nggak bisa. Kalau kita mau mengenal pribadi seseorang, aku harus
bicara sama Margaret, ngobrol, tanya, itu baru namanya mengenal. Itu karena personal, itu pribadi. Makanya kalau kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah, itu karena Tuhan Allah itu adalah pribadi yang menciptakan dan memelihara manusia. Allah yang sama ini adalah Allah yang mengutus anaknya kepada anaknya yang tunggal masuk ke dalam dunia, maksudnya menjadi manusia untuk mati menggantikan kita supaya kita diselamatkan dari hukuman kekal atas dosa kita. Nah, jadi bersyukur atau memuji itu adalah betul-betul sejati jika dan hanya jika ditujukan kepada pribadi atau orang lain. Sekali lagi, bersyukur, terima kasih itu hanya betul-betul terima kasih jika ditujukan dan hanya jika ditujukan kepada pribadi atau orang lain. Begitu juga dengan memuji. Apa gunanya aku memuji meja? Meja, kamu cantik sekali, kamu kuat sekali, warna kamu coklat sekali. Apa gunanya? Betul kan? Untuk apa kita memuji sofa? Sofa, kamu empuk sekali, kamu enak sekali didudukin gitu loh. Nggak ada poinnya kan? Begitu juga dengan terima kasih. Itu adalah yang kedua. Dan yang ketiga adalah objek penerima ucapan syukur itu juga harus benar. Jadi kita terima kasih kepada Tuhan Allah, kita bukan terima kasih kepada manusia. Filipi 1 ayat 3 sampai 4, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Jadi itu mirip juga dengan 1 Tesalonika dan 2 Tesalonika. Jadi Paulus mengucap syukur kepada Allah karena dia tahu bahwa iman, kasih, pengharapan yang ada pada jemaat Tesalonika itu bukanlah hasil usahanya, melainkan Allah yang menganugerahkan hal-hal tersebut kepada mereka. Jadi di sini Paulus dengan jelas membedakan Allah dan manusia. Jadi kita manusia tuh harus menyadari siapa manusia. Kita manusia, kita bukan Allah. Kita adalah ciptaan dan bukan pencipta. Itu Paulus juga tulis di tempat lain bilang, apa itu berhala? Penyembahan berhala itu adalah manusia menyembah ciptaan dan bukan pencipta. Kita nggak boleh mengacaukan konsep Allah dan konsep manusia. Let God be God, let man be man. Allah adalah Allah, manusia adalah manusia. Nah, tapi banyak manusia berdosa itu tidak menyadari pentingnya hal ini. Jadi sekali lagi seperti yang Van Poitras tadi bilang, definisi seseorang akan siapa Allah itu menentukan segala hal yang lainnya. Jadi kalau kita punya pandangan dunia yang mengerti apakah Allah itu ada atau tidak ada, itu menentukan sisa semua hidup kita. Apakah pandangan dunia kita ini personal, maksudnya ada Allah, dan impersonal, maksudnya itu tidak ada apa-apa, hanya demikian aja, maksudnya just like that gitu kalau Inggrisnya kan. Ini semua ada ya memang begitu. Nah itu impersonal kan. Nah itu semua menentukan sisa kehidupan kita. Nah jadi kita sebagai manusia yang diciptakan, kita sepatutnya bersyukur kepada pencipta kita, dan kita harus menyadari berkat dan anugerah Allah untuk segala hal yang baik. Jadi Allah yang harus disyukuri dan semua bukan jasa kita manusia. Yang keempat, kita harus bersyukur dengan alasan yang tepat. Tetapi kita akan lanjutkan bulan depan karena sudah waktunya. Jadi kita akan bersambung. Tapi aku berharap kita bisa mendapat berkat dari yang sudah disampaikan. Jadi ini baru di ayat ketiga ya ternyata. Ya, kita harus mengucap syukur. Kita mengucap syukur kepada Allah. Allah yang telah memberikan kita anugerah keselamatan, dan sebagai akibatnya kita memiliki damai yang sejati di dalam Tuhan Allah. Inilah yang Paulus bersama-sama dengan rekan Silvanus dan Timotius tulis kepada jemaat Tesalonika. Walaupun surat ini bukan ditulis kepada kita, tetapi surat ini juga untuk kita. Mari kita berdoa dulu. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk renungan singkat pada hari ini. Kiranya Engkau sendiri yang memberikan kami kerinduan dan haus akan firman-Mu, supaya kami boleh terus membaca firman-Mu, mempelajari firman-Mu dengan bergantung kepada Engkau, dan terus mengucap syukur kepada Engkau, karena Engkau lah yang berjasa, Engkau lah yang memberikan kami anugerah. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.